Oke, kita lanjut. Tadi yang penerapan smart city di Jakarta yang kedua, yang poin kedua, city surveillance system akan ada sekitar 6.000 CCTV yang terpasang di seluruh kota Jakarta untuk memantau lalu lintas dan kerumunan orang. Ini juga sudah diberlakukan yang seperti saya bilang tadi, sudah diberlakukan di Makassar. Ada beberapa spot-spot yang memasangkan CCTV untuk menertibkan lalu lintas dengan menilang menggunakan CCTV dan kemudian surat tilangnya nanti dikirimkan melalui alamat yang tertera pada nomor kendaraan. Kendaraan dikirimkan ke alamat pemilik dari kendaraan tersebut. Adapun beberapa pelanggaran yang masuk dalam kategori, yang pertama itu untuk mobil itu pengemudi dan penumpang di samping kemudi akan ditilang jika tidak menggunakan safety belt. Yang kedua itu pengemudi mobil menelpon sambil apalagi sambil mengemudi. Untuk pengendara motor juga akan dikenakan tilang jika tidak memakai helm. Yang kedua, melewati rambu lalu lintas seperti garis atau marga jalan, itu juga diberlakukan untuk mobil. Selanjutnya kita ke dump truck tracker, pemasangan sensor GPS di setiap truk pengangkut sampah milik pemerintah agar posisi mereka bisa dipantau selama 24 jam. Mungkin ini belum diberlakukan di Makassar. Selanjutnya, heavy equipment tracker, alat-alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan dipasang sensor khusus. Selain untuk mengetahui lokasi mereka, sensor tersebut juga bisa digunakan untuk memantau kapan mereka harus menjalani perawatan rutin dan pergantian suku cadang. Seperti sensor tersebut memberikan sinyal bahwa ada tanda-tanda kerusakan dari alat-alat berat yang digunakan. Jadi untuk mengantisipasi kerusakan yang berlebih. Selanjutnya itu smart street lighting system. Demi menghemat pemakaian listrik yang tinggi, 90.000 lampu yang ada di DKI Jakarta akan diganti dengan sistem ini agar nantinya bisa dikendalikan dari jarak jauh dan bisa memberikan notifikasi apabila sudah harus diganti. Selanjutnya itu penerapan Smart City di Bandung. Kota Bandung merupakan kota yang unggul dalam penerapan Smart City dan telah menerima beberapa kali penghargaan bergengsi internasional. Kota Bandung dalam kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil lebih fokus pada konsep Smart Governance dengan harapan dapat membuat sistem pelayanannya menjadi lebih efisien. Selanjutnya itu yang pertama, penerapannya yang pertama, satu, kontrol. Mengontrol jalannya pembangunan kota, manajemen dan analisa data, serta memantau kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara, didukung aplikasi seperti e-governance atau electronic card tadi, e-budget, remunerasi kerja atau ERK, SI kepegawaian dan lain-lain. Yang kedua itu connect, membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung smart governance dan smart society serta membangun pola komunikasi publik yang lebih efektif atau layanan pengaduan, open data, dan open komunikasi atau sosial media. Selanjutnya itu observe
memantau atau observasi atau memantau dan mengamati segala bentuk kejadian dan situasi kota seperti lalu lintas, cuaca atau banjir, gangguan ketertiban umum dan kelemahan kota, alat pemantau berupa CCTV. Selanjutnya itu penerapan Smart City di Yogyakarta. Konsep Smart City di Yogyakarta semakin berkembang dengan menerapkan 7 dimensi Smart City, yaitu Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living, dan Smart Disaster Management. Visi Yogyakarta memiliki 4 kata kunci, yakni pariwisata, pendidikan, budaya, dan pusat pelayanan jasa. 4 kata kunci inilah yang akan dikembangkan sebagai sebuah tujuan pengembangan Smart City di kota Yogyakarta dengan payung utama yaitu Smart Kultur atau Smart Budaya yang pintar. Apabila dijabarkan lebih lanjut, Smart Tourism, Smart Education, dan Smart Culture merupakan 3 tujuan utama Smart City dari kota Yogyakarta yang dapat dicapai melalui penerapan 7 dimensi Smart City tersebut. Yang kita ketahui bahwa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang diberi julukan daerah istimewa yang budayanya masih sangat kental dan masih berbentuk kerajaan. Makanya mereka menggunakan Smart Culture dengan payung utama yang mengutamakan Smart Culture karena budaya sangat diutamakan di Yogyakarta. Yogyakarta menerapkan sistem kelistrikan yang terintegrasi melalui program yang bernama Smart Grid, dan sistem tersebut akan mengatur penggunaan pembangkitan listrik dengan energi yang terbarukan dan energi fosil untuk menghasilkan sebuah efisiensi penggunaan daya yang sangat baik. Sistem Smart Grid tersebut juga bisa mengatur penggunaan listrik yang ada secara otomatis agar mengurangi penggunaan yang tidak perlu dan bisa menjadikan listrik lebih hemat. Selanjutnya penerapan Smart City di Surabaya. Di Indonesia, istilah Smart City mulai dipopulerkan lebih dahulu oleh kota Surabaya dalam penghargaan nasional yang diraihnya di ajang Smart City Award pada tahun 2011 dalam 3 kategori, yaitu Smart Governance, Smart Living, dan Smart Environment. Penerapan yang pertama di Surabaya, kategori Smart Governance. Kota Surabaya telah unggul dalam menerapkan rencana strategis penggunaan TIC atau yang kita jelaskan tadi sebelumnya itu adalah ICT, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan menggunakan sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi, sistem administrasi perizinan, partisipasi warga, dan sistem monitoring area publik. Selanjutnya itu kategori Smart Living. Kota Surabaya unggul dalam berbagai fasilitas pendidikan maupun fisik, fasilitas penting lainnya yang diterapkannya, yaitu meliputi penerimaan murid baru secara online, portal pariwisata, CCTV pemantau lalu lintas, traffic management center, fasilitas wifi gratis di tempat publik, sekolah online, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu kategori Smart Environment. Kota Surabaya telah menerapkan sistem peringatan dini bencana early warning system, sistem pengolahan sampah berbasis IT atau TI, teknologi informasi, dan sistem monitoring air berbasis TI juga. Selanjutnya ada penerapan Smart City di Denpasar.
atau di Bali.